Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sivanggra dan kali ini kita akan berkenalan lagi dengan Inkscape, salah satu software vektor yang gratis kita bisa gunakan di OS Windows dan juga OS Macintosh. Ya, gratis. Jadi teman-teman bisa menggunakannya secara gratis tanpa ada biaya langganan ataupun biaya beli di awal. Berbeda dengan software-software grafis vektor lainnya mungkin ya, yang seperti Adobe yang perlu melakukan pembayaran setiap bulannya atau per tahun, ataupun Affinity Designer yang perlu membeli di awal baru bisa digunakan. Tapi Inkscape dari awal download sampai install dan kita gunakan itu benar-benar free alias gratis ya. Dan ini dia tampilan homepage. Sebenarnya ini tampilan beranda ya. Dan ya memang homepage juga, di mana teman-teman bisa melihat apa saja sih template atau preset. Sebenarnya ini lebih ke preset ya teman-teman, bukan template desain. Tapi ini adalah preset untuk ukuran-ukuran desain yang kita bisa gunakan. Nah, teman-teman yang mungkin baru belajar itu bisa langsung saja klik new document di sini. Otomatis uh, Nah, otomatis workspace dari Inkscape akan segera terbuka ya, akan langsung terbuka ketika tadi kita klik new document. Nah, ini dia tampilannya, ada beberapa uh, panels yang bisa kita lihat di area kerja ini ya. Yang paling atas mungkin teman-teman bisa melihat ini adalah menu bar ya. Ini ada akses untuk menu-menu yang bisa menunjang kegiatan desain kita atau membuat vektor grafis di dalamnya. Kemudian di area yang masih di area atas dari workspace-nya juga ada command bar ya, atau control bar. Kalau di Adobe Illustrator mungkin itu istilahnya, tapi kalau di Inkscape ini disebut dengan command bar ya. Ya, bisa dilihat di sini ada icon print, berarti ini mungkin untuk print ya, pastinya ya teman-teman ya. Kemudian ada new document atau buat dokumen baru di sana ya, itu adanya di comments bar. Di menu ada juga ya, teman-teman, di menu juga ada ya seperti ini. Nah, comments bar ini lebih menyesuaikan dengan tools yang sedang kita gunakan juga ya, karena di bawahnya juga ada di sini ada properties panelnya juga ya. Nah, propertiesnya di sini itu menyesuaikan tools yang sedang kita gunakan. Kemudian kalau toolsnya sendiri ada di sebelah kiri ini, atau toolboxnya ada di sebelah kiri ini. Kemudian di bagian bawah, mungkin kita berkeliling aja dulu ya teman-teman ya. Di bagian bawah ini ada palet ya, atau tempat-tempat di mana warna-warna yang bisa kita gunakan di Inkscape itu berada ya, atau color palette lah kita sebutkan. Ada di sini secara default, ini yang tampil adalah Inkscape color. Kalau teman-teman klik burger menu di sini ya, burger menu icon. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa preset warna yang bisa kita gunakan, dan secara default dia akan menggunakan Inkscape default. Itu di bagian bawah. Kemudian di bagian kanan, nah teman-teman bisa melihat ini ada area dialog panels ya. Secara default sih biasanya akan terbuka layers and objects, sama yang ini aja nih teman-teman, fill and stroke. Nah, untuk panels yang ada di sini itu sudah saya tambahkan atau sudah saya modifikasi sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada layers and object, kemudian di sini ada fill and stroke. Itu biasanya secara defaultnya. Nah, layers and object ini akan dijelaskan di video selanjutnya. Untuk fill and stroke pun seperti itu. Sampai di sini teman-teman bisa membuat grafis vektor ya. Oh iya, satu lagi, ini jangan sampai kelupaan, ini yang paling penting. Teman-teman bisa membuat segala sesuatunya di atas kanvas ini ya. Karena ini adalah software vektor, jadi apapun yang teman-teman buat di luar kanvas ataupun di dalam kanvas itu akan tetap terlihat. Ini berbeda dengan software bitmap ya teman-teman, di mana yang ada di luar dari kanvas atau page itu bisa saja hilang. Nah, itu sih teman-teman ya. Lalu untuk page sendiri atau kanvas ini kita bisa buat multi page ya di Inkscape dengan page tools di bawah sini. Nah, teman-teman bisa menambah dari page-nya. Jadi ada
multi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dia. Ya, jadi ada 2 atau berapa itu bebas seperti apa, teman-teman mau mengaturnya. Kemudian untuk mengatur atau merubah ukuran, ya tadi kan kita langsung new dokumen aja ya, mungkin teman-teman ingin merubah, ukuran yang digunakan pada kanvas teman-teman, silakan pergi ke menu edit, kemudian dokumen properties atau shift command D, ya. Di properties ini teman-teman bisa melihat format yang sedang kita gunakan apa ya, satuannya pun apa, kemudian, pengaturan-pengaturan secara manualnya juga bisa dilakukan di sini. Karena di sini format yang digunakan adalah A4 ya, dengan satuan milimeter, mungkin kita bisa ganti ke sentimeter ya, biar lebih mudah. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ukuran untuk A4 dalam satuan sentimeter adalah 21 kali 29,7. Nah, teman-teman bisa lakukan pengaturan atau perubahan di sini. Ya, silakan teman-teman pilih ukuran yang diinginkan ya. Oke. Baik, itu untuk bagaimana cara mengubahnya ya. Kemudian kalau teman-teman mau melihat bagaimana cara memodifikasinya, kita lanjut ke section berikutnya. Sedikit kita membahas tentang dialog panels, yang dimana dialog panels ini seperti yang tadi sudah saya sempat sampaikan, bahwa dialog panels ini bisa kita modifikasi apa saja yang ingin ditampilkan dan apa saja yang ingin disembunyikan. Nah, secara default memang yang akan tampil adalah layers and object, kemudian ada fill and stroke di sebelah sini. Nah, kemudian teman-teman untuk dialog panels ini kita bisa perbesar atau persempit area dari panelsnya. Untuk membuka atau menambahkan, tab dari dialog yang mau kita tampilkan di sini, kita bisa klik, row drop down di sini. Nah, teman-teman bisa cari dan pilih, dialog mana yang ingin teman-teman tampilkan. Di sini misalnya kalau kita lihat ada, export panels. Nah, export panel itu bisa kita aktifkan dari command bar ya. Ini yang agak berbeda dari dialog panels export. Nah, di sini kalau kita cari untuk export sendiri ada juga ya di drop down ya. Jadi ada 2 cara untuk memperlihatkan atau menampilkan export panel ya. Bisa lewat command bar di atas ini ya, ada open export, dan juga bisa ke drop down lalu drop down dialog panels maksudnya, kemudian teman-teman bisa cari export panels di sini. Nah, itu akan tampil seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Tentunya ini untuk membantu kita nanti ketika kita ingin ekspor apapun yang kita sudah buat di kanvas, dan kita bisa ekspor melalui panel ini. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini ada pengaturan DPI juga ya, atau kerapatan pixel di setiap inch-nya. Jadi teman-teman bisa atur misalnya mau di sini 300 ya, mungkin ini lebih familiar dengan istilah resolution ya. Nah, jadi dengan resolusi ini kita bisa membuat desain atau gambar vektor yang sangat-sangat high res lagi ya. Oke, ya salah satunya ada ekspor. Nah, jika teman-teman ingin menyembunyikan ini cukup mudah ya. Saya tinggal kita pilih saja tab mana dialog panel mana yang ingin kita sembunyikan, kita klik close tab saja. Nanti kalau ingin ditampilkan lagi, teman-teman tinggal klik drop down di sini, kemudian teman-teman cari apa yang ingin ditampilkan lagi. Nah, semua panels yang tampil di sini, teman-teman bisa melakukan modifikasi juga. Sebenarnya modifikasinya lebih ke menyembunyikan atau menampilkan saja ya. Teman-teman bisa ke menu bar, kemudian pilih yang view, kemudian lihat ke bawah ya. Nah, di sini ada show or hide. Nah, teman-teman bisa lihat semua bar atau semua tampilan di sini terchecklist ya. Nah, comments bar seperti yang tadi sudah saya sempat jelaskan, comments bar itu yang ada di sebelah sini ya, di atas ini. Nah, itu tampil berarti kalau kita hilangkan checklistnya berarti dia akan tersembunyi seperti ini contohnya. Nah, dia tersembunyi ya teman-teman. Tapi sebenarnya comments bar itu sering dibutuhkan ya untuk menu-menunya atau comments-nya di sana. Jadi kita tampilkan saja. Kemudian ada juga bar yang lainnya yang bisa kita sembunyikan ya. Ada
tool controls ya. Di sini tool controls ini juga jangan sampai disembunyikan sih menurut saya ya. Kemudian snap control bar juga di sebelah sini, ini biarkan saja karena tidak terlalu mengganggu juga. Jadi sebenarnya di Inkscape ini untuk tampilan secara defaultnya sudah tampil baik ya. Nah, saya agak lupa ini apakah rulers itu secara default sudah terbuka atau belum ya, maaf sudah tampil atau belum. Nah, teman-teman bisa coba pastikan saja karena biasanya rulers ini juga sangat membantu kita untuk melakukan pembuatan objek vektor di Inkscape ini. Jadi teman-teman silakan tampilkan rulersnya. Rulers itu ini ya teman-teman ya, penggarisnya. Jadi kita bisa tarik guide untuk membantu desain kita agar lebih line lagi ya, lebih rata lagi dari objek-objek lainnya. Nah, ini untuk menghilangkannya tinggal kita geser saja seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja dari penjelasan di video ini ya. Semoga bisa membantu mengenali interface Inkscape lebih mudah lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.